Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita percaya kita boleh ada sampai hari ini. Semuanya karena kebaikan Tuhan atas kehidupan kita, anugerahnya yang terus Tuhan nyatakan atas kehidupan kita. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari sama-sama kita menundukkan kepala, bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari sama-sama kita berdiri, kita memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Baik, mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian kita bagi Tuhan dengan pujian dalamnya kasih-Mu Bapa. Kasih-Mu Tuhan melebihi dari segalanya. Pengorbanan-Mu yang termulia, itulah yang menyelamatkan setiap kami. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya. Pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia.
Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu. Dan dengan segala kerendahan hati kita, mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan perkenankan izinkan kami untuk bisa beribadah kepadamu. Kami percaya bahwa dengan kuasa kebangkitan-Mu, Engkau menguatkan kami, supaya kami menjadi orang-orang percaya yang teguh, tangguh di hadapan-Mu ya Tuhan. Olehnya itu pada saat ini ya Tuhan, kami juga sebelum jauh melangkah dalam memuji, menyembah, memuliakan nama hari ini, bahkan belajar firman-Mu. Kami mohon ampuni kami dari semua dosa, kejahatan, kesalahan yang kami buat, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dosa yang kami buat kepada orang tua kami, anak-anak kami, suami istri, pimpinan bawahan kami, rekan-rekan sekerja sepelayanan kami. Orang-orang yang Tuhan izinkan berrelasi dengan kami dan kami telah menyakiti mereka melalui tutur kata, perbuatan, tindakan kami. Kami mohon ampuni kami, kasihani kami Bapa. Karena kami percaya kami manusia ciptaan yang terbatas. Oleh itu kami mohon pertolongan yang datang daripada-Mu untuk semua kebejatan yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang telah mati dan bangkit itu sanggup untuk memberikan pengampunan kepada kami, menebus dosa-dosa kami, dan juga menguduskan kami yang percaya kepadamu. Kami boleh berdosa dengan sejuta cara, tetapi hanya ada satu cara untuk memperoleh pengampunan dosa, itu pengakuan yang jujur, yang tulus, yang lahir dari hati kami masing-masing. Karena kami percaya darah Tuhan Yesus Kristus telah tercurah di atas bukit Kalvari ribuan tahun yang silam. Darahnya cukup dan mampu untuk menguduskan, menyucikan setiap dosa kesalahan yang kami akui di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan mohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, kasihanilah aku ya Tuhan, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kedarajan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk kembali. Mari sama-sama kita terus bersorak-sorai bagi nama Tuhan melalui pujian kita katakan, dihapuskan dosaku. Hanya oleh darah
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 92, ayat 1 sampai dengan 5, dan ayat 13 sampai dengan 16. Mazmur, nyanyian untuk hari Sabat. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan, dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, Ia yang maha tinggi. Untuk memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah Kau buat aku bersuka cita, ya Tuhan. Dengan pekerjaan-Mu, karena perbuatan tangan-Mu, aku akan bersorak-sorai. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Tuhan kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Demikianlah Mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan, pada kesempatan hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh abdinya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Namun sebelumnya kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan, batu karang yang teguh. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh. Shalom, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Filipi pasal 3 ayat 1 sampai dengan 8. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku, dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat,
hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Tuhan dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya umat Tuhan, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari kita sama-sama satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat hari ini, di mana sebentar lagi kami rindu untuk mendengarkan dan belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang kami pelajari bukan saja kami dengar, tetapi kami renungkan. Lebih daripada itu Tuhan Yesus, kami juga ajari terus untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar di dalam Filipi 3 ayatnya yang ke-1 sampai 8 yang sudah kita baca dan dengarkan bersama-sama. Pada kesempatan hari ini, saya memberikan tema khotbah, yaitu semua kuanggap sampah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita lihat di dalam Filipi 3, ini adalah pasal yang sangat spesial. Karena apa? Karena pasal ini menggambarkan secara rinci latar belakang Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah seorang yang lahir dari latar belakang keluarga Yahudi yang sangat taat untuk mengikuti adat dan tradisi bangsanya. Jika Bapak Ibu lihat di dalam ayatnya yang ke-5, di sana memberitahu kepada kita bahwa Paulus disunat di hari yang ke-8. Di dalam pandangan orang Yahudi, sunat bukanlah suatu ritual agamawi, tetapi merupakan suatu tanda perjanjian dengan Tuhan. Dari zaman Abraham, orang Yahudi telah mentaati perintah daripada sunat dari satu generasi ke generasi selanjutnya, di mana setiap anak laki-laki yang lahir akan disunat di hari ke-8 sebagai tanda perjanjian dengan Tuhan. Bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus juga berkata bahwa dia adalah orang Ibrani asli. Dari suku Benyamin yang merupakan salah satu dari 12 suku Israel. Sebenarnya apa yang begitu spesial tentang suku Benyamin, Bapak Ibu Saudara? Raja pertama Israel adalah berasal dari suku Benyamin, yaitu Raja Saul. Rasul Paulus juga bernama Saulus, Saul, sebelum dia mengenal Yesus. Di ayatnya yang ke-5, Rasul Paulus berkata, terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, di sana dikatakan.
Rasul Paulus secara khusus menyebut bahwa dia adalah orang Farisi. Dan bahkan bermegah karena dia orang Farisi. Kita baca di dalam Filipi 3 ayat yang ke-4b. Di sana dikatakan, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi, dikatakan Rasul Paulus, aku lebih lagi. Di ayat yang ke-5, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Di zaman Yesus, orang Farisi ini menikmati status sosial yang sangat tinggi. Mereka adalah kelompok yang sangat mengenal dengan hukum perjanjian lama dan dengan ketat mengikuti setiap perincian hukum tersebut. Disebutkan di perumpamaan orang Farisi dan juga pemungut cukai di dalam Lukas 18 bahwa orang Farisi itu berpuasa 2 kali seminggu dan bahkan memberi perpuluhan untuk setiap penghasilan mereka. Di gereja mula-mula yang pertama kali menjadi martir ternyata bukanlah ke-12 rasul, tetapi adalah Stefanus. Stefanus seorang yang dipenuhi roh, tapi orang banyak tidak dapat menerima ajarannya. Dan mereka melemparkan tuduhan palsu terhadapnya. Yang pada akhirnya orang banyak melempari dia dengan batu sampai dia meninggal dunia. Saat Stefanus dibunuh oleh massa yang mengamuk, di sana dikatakan Saulus, yaitu Rasul Paulus sebelum bertobat, Saulus berada di situ menyaksikan seluruh peristiwa kejam itu. Nanti Bapak Ibu bisa baca peristiwa itu di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 1 sampai 3 di sana. Bahwa Saulus menyaksikan kejadian itu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan hari ini, kita mau bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Saya mau fokuskan pada ayatnya yang ke-8 yang menjadi fokus dalam tema khotbah hari ini. Saya bacakan. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Kalau tadi kita sudah belajar tentang latar belakang Rasul Paulus sebelum dia bertobat. Dan kemudian kita melihat di ayatnya yang ke-8. Bagaimana seorang Rasul Paulus ketika dia sudah bertobat. Ada 2 kata yang mencuri perhatian saya pada ayat yang ke-8 ini. Yaitu kata rugi dan sampah. Kalau kita melihat kata rugi, di sana menggunakan bahasa Yunani, yaitu zemian, yang memiliki arti yaitu kerugian atau kerusakan. Dalam konteks yang lebih luas, kata ini dapat merujuk pada kerugian finansial, kerusakan material, atau bahkan kehilangan secara umum. Dalam konteks perjanjian baru, kata ini sering digunakan oleh para penulis untuk menyampaikan gagasan tentang kerugian atau sebuah kehilangan yang tidak dapat diperbaiki lagi.
kata rugi, kata zemian ini memiliki makna atau memiliki arti bahwa kerugian atau kerusakan yang tidak dapat diperbaiki lagi. Kemudian, kalau kita melihat konteks di dalam Filipi 3 ini, yang diucapkan oleh Rasul Paulus, kata rugi ini adalah konteks kehidupan rohani dan keselamatan. Merujuk kepada hal ini, yaitu kehidupan kerohanian dan juga dalam konteks keselamatan. Jadi kata rugi ini adalah memiliki arti kerugian atau kehilangan yang benar-benar sudah tidak dapat diperbaiki. Nah, jika kita melihat ayat tadi di dalam ayat yang ke-8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Kata rugi zemian. Di sana dikatakan bahwa kerugian, kerusakan yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Dan kata kedua yang mencuri perhatian saya di sana adalah kata sampah. Kata sampah di dalam bahasa Yunaninya adalah skubala. Nah, skubala ini adalah sebuah kata dalam bahasa Yunani kuno yang digunakan dalam Perjanjian Baru di sana. Makna dari kata ini sebenarnya dalam konteks yang kasar, konteks yang sangat menjijikkan. Kalau kita memang lihat di dalam terjemahan LHI di sana adalah sampah. Padahal makna sesungguhnya, makna aslinya itu bukan sampah. Skubala itu bukan sampah. Skubala itu adalah makna yang kasar, makna yang menjijikkan. Bukan seperti terjemahan yang sudah diperhalus menjadi kata sampah oleh LHI. Kata skubala ini memiliki arti adalah kotoran. Yang mengacu pada, mohon maaf, mengacu pada limbah manusia. Jadi bahwa Rasul Paulus ketika mengenal Kristus, semuanya dianggap rugi dan sampah. Apa yang kita banggakan Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam hidup kita ini? Apakah kedudukan kita, jabatan kita, kekayaan, kesuksesan kita, tanpa kita sadari, kebanggaan-kebanggaan tersebut menjadi sesuatu yang utama dalam hidup ini? Seringkali kita mengejar keutamaan itu. Seringkali kita mengejar yang namanya jabatan itu. Seringkali kita lupa esensi daripada kita hidup. Sering kita lupa esensi kita sebagai umat percaya. Dan sesuatu yang menurut kita yang utama ini pada akhirnya menjadikan kita menjadi terjebak, terperangkap, dan sampai kita terpedaya. Lupa bahwa ada sesuatu yang lain yang bisa kita banggakan. Dan sesuatu itu justru nilainya tidak sementara. Nilainya adalah kekekalan. Itu justru kita lupakan. Hari ini kita belajar melalui Rasul Paulus dalam surat Filipi. Ia membagikan pengalaman rohaninya. Menurutnya, sesuatu yang harus dibanggakan dan bernilai kekekalan, yaitu ketika dirinya bermegah dalam hal kerohanian. Bukan bermegah dalam hal apa yang dia capai, yaitu kehormatan, kekuasaan, jabatan. Ia bermegah dalam Kristus. Bukan sebaliknya, bermegah pada hal-hal lahiriah. Paulus malah menganggap bahwa segala sesuatu semua yang bersifat lahiriah dianggapnya adalah zemian, rugi, dan skubala, sampah. Jika kita bandingkan dengan
Kristus dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam ayat 4-8. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang dipilih dan dihidupi oleh Rasul Paulus memang sangat bertentangan dan bertolak belakang dengan apa yang menjadi kebanggaan orang pada umumnya. Seperti materi, kedudukan, jabatan, nama besar, ingin dikenal, ingin dipuji, ingin dieluh-eluhkan. Keberhasilan yang lainnya, yang sifatnya adalah lahiriah. Paulus justru meninggalkan itu semua. Hidup Kristus menjelma dalam dirinya. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan ibu, saudara, dan saya? Maukah kita meninggalkan semuanya, berfokus pada Kristus? Ingat bahwa Roh Kudus yang akan memampukan kita, Bapak Ibu. Asalkan kita mau rendah hati dan kita mau taat dan seturut kehendaknya. Amin. Soli Deo Gloria. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat hari ini. Kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu yang sudah mengingatkan kami kembali Tuhan tentang panggilan kami sebagai orang percaya. Kami tidak mengejar yang namanya hal-hal lahiriah, hal-hal duniawi. Tetapi yang kami kejar adalah hal-hal rohani. Yang patutnya kami banggakan Tuhan ketika kami dekat dengan Engkau. Melakukan kehendak-Mu, seturut dengan kehendak-Mu, dan menjauhi segala larangan-Mu. Ajari kami Tuhan, supaya kami seturut dengan kehendak-Mu. Ajari kami Tuhan, supaya kami dapat menjadi contoh, teladan, berkat buat sekeliling kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moria. Kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan, hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga, dan diberi penerus.
Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat pada hari ini. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan bangkit berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenali dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, untuk anugerah cinta kasih-Mu bagi kami semuanya. Sehingga sampai hari ini kami masih hidup bernapas. Itu semua karena kebaikan Tuhan bagi kami. Oleh itu berkati anak-Mu dalam kehidupan pribadi, pekerjaan pelayanannya, rumah tangganya. Tuhanlah yang buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada hari ini ya Tuhan, menyerahkan seluruh anggota gereja ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati mereka masing-masing pribadi. Bangkitkan semangat hidup mereka, harapan hidup mereka, untuk terus bersandar bergantung hanya kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka dalam pergumulan mereka, baik makan, minum, pakai, tempat tinggal mereka. Tuhan sendiri akan menyediakan bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk hubungan suami istri, anak-anak. Juga Tuhan berkati, nyatakan kuasa kebangkitan-Mu bagi mereka, supaya mereka hidup penuh dengan keharmonisan karena Kristus ada di dalam hidup mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh. Tuhan tolong urapi mereka, pulihkan, sentuh mereka, sembuhkan mereka dengan cinta kasih-Mu. Berdoa juga bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan bagi mereka. Berdoa bagi mereka yang sudah bekerja, Tuhan berkati pekerjaan mereka semakin melimpah lagi. Dan kami juga berdoa bagi setiap mereka yang masih dalam studi, juga Tuhan berkati studi mereka, agar mereka belum menjadi anak-anak yang berhikmat, cerdas, pintar, mewarnai dunia pendidikan masa kini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa ya Bapa pada saat ini untuk seluruh pengurus gereja, pastor, guru Injil, penatua, diakan, aktivis gereja ini Tuhan berkati. Di berbagai pelosok negeri ini Tuhan jamah, kuatkan dan berkati kami. Sehingga semua yang kami kerjakan, kami lakukan hanya untuk menyenangkan, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan menyerahkan Yayasan Moria ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati yayasan ini yang terus Tuhan pimpin, pakai untuk menjadi saluran berkat bagi seluruh pelayanan secara holistik di bawah naungan Moria Ministry ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati anak-anak-Mu, para pengurusnya, segala sesuatu yang mereka kerjakan, Tuhanlah yang buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan pemerintah kami, bangsa kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati, beri hikmat kepada mereka untuk dapat memimpin, menata layani negeri ini di dalam takut akan Tuhan, sehingga menghadirkan shalom Tuhan di tengah-tengah bangsa kami yang penuh dengan kemajemukan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan seluruh pergumulan kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa kami ya Bapa, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri? Mari sama-sama kita membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 17. Dalam hitungan yang ketiga kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali melanjutkan tugas pekerjaan pelayan kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa mulai hari ini
sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita hari ini telah selesai. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali dan bersaat teduh di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.